Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik Indonesia mulai tahun 2028. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang diundangkan sejak 30 Juni 2025. Saya kutip sedikit isi lampiran Perpres tersebut yang berbunyi, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Ibu Kota Politik? Sederhananya, ibu kota politik adalah pusat pemerintahan, tempat seluruh lembaga negara menjalankan fungsi utamanya. Lalu apa arti dari penetapan ini? Artinya, pemerintah menginginkan IKN tak hanya sebagai pusat administratif atau simbolik, tapi sebagai pusat kekuasaan politik, yaitu tempat lembaga-lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif berlangsung di sana. Nah, untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, pemerintah ini juga telah menetapkan sejumlah target dan langkah konkret. Contohnya, seperti pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan sekitarnya seluas 800 hingga 850 hektar. Persentase pembangunan gedung atau perkantoran di IKN ditargetkan mencapai 20%, hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan harus mencapai 50% dari hunian yang direncanakan. Nah, selain pembangunan infrastruktur fisik, perpindahan aparatur sipil negara atau ASN juga menjadi bagian penting. Pemerintah menargetkan 1.700 hingga 4.100 ASN akan dipindahkan secara bertahap ke IKN. Tentunya keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membangun IKN sebagai ibu kota baru secara fisik, tapi juga ingin menjadikannya pusat politik, yaitu tempat seluruh fungsi pemerintahan berada. Nah, tantangan sudah pasti besar, dari kesiapan, infrastruktur, kesiapan ASN, dan juga lembaga-lembaga negara, hingga persiapan regulasi dan juga koordinasi pelaksanaannya. Kita tunggu bersama pastinya bagaimana sih realisasinya ke depan. Apakah target 2028 ini bisa benar-benar tercapai, dan yang pasti keputusan ini membuka lembaran baru dalam arah pemerintahan Indonesia. Dari awalnya dibangun sebagai ibu kota negara hingga sekarang akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota politik. Gimana menurut kalian? Komen di bawah.